Setelah diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, masing-masing pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Di Kabupaten Konawe Selatan misalnya, sejak terbentuk menjadi satu daerah otonom baru, potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki telah dikembangkan dan dimanfaatkan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Dari seluruh potensi sumber daya yang ada, keberadaan sektor pertanian, perikanan kelautan, dan kehutanan merupakan sektor unggulan yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan justru menggantungkan hidup dari sektor yang berkelanjutan ini. Salah satunya warga yang tinggal di Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono. Pengembangan budidaya rumput laut ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, khususnya petani rumput laut, karena dengan budidaya rumput laut, jumlah pendapatan mereka meningkat. Petani nelayan-nelayan mengembangkan rumput laut agak bagus dalam hal taraf hidupnya, karena dari segi ekonomi mereka bagus. Penglihatan saya ada peningkatan dibanding penduduk yang lain yang belum berusaha di bidang rumput laut ini. Selain di Desa Rumba-Rumba, sejumlah warga Desa Pamandati, Kecamatan Lainea juga melakukan hal yang sama. Salah seorang petani rumput laut asal Desa Pamandati menceritakan, di saat musim kemarau, hasil rumput laut kering yang dipanen mencapai 1 ton yang dijual seharga 8 hingga 12.000 rupiah per kilogram. Waktu panen yang relatif singkat, yakni sekitar 40 hari, tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi petani rumput laut, tetapi juga bisa menyerap lapangan pekerjaan baru, sehingga perputaran uang di desa mereka menjadi cepat. Hasilnya lumayan, Bu. Sering dapat lebih 10 juta per panen. Ya. Baru-baru ini panennya berapa banyak? Kalau di dalam itu ada yang sudah kering, sekiranya 100 kilo itu. Sebagian warga yang berprofesi sebagai nelayan di 2 desa ini berkeinginan untuk mengembangkan budidaya rumput laut, namun karena keterbatasan modal, membuat mereka kesulitan. Masyarakat yang lainnya yang belum berusaha di bidang rumput laut untuk mengembangkan ini ada semacam keinginan, hanya karena kebetulan mereka tertunduk dengan permodalan itu, tidak adanya. Kesulitan warga untuk mengembangkan budidaya rumput laut ini memang sudah cukup lama disadari oleh pihak dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan. Padahal keberadaan rumput laut dijadikan sebagai komoditi unggulan. Namun entah mengapa perhatian pemerintah Kabupaten Konsel justru masih sangat minim. Tidak ada rencana Pak target ke depan membuat suatu kecamatan sebagai percontohan budidaya rumput laut Pak dari bidang Bapak? Saya sebenarnya sudah lama mengusulkan ide seperti itu, memberi percontohan mulai dari bibitnya kita bikin semacam kebun bibit, kemudian di sekitar situ kita bentuk semacam percontohan yang bisa dilihat oleh masyarakat banyak. Ya tapi kan kita ini kan terbatas dengan itu tadi, kita kembali kepada modal lagi. Kita mengharapkan Pemda juga ya. Artinya banyak yang diurus. Bukan skala prioritas juga ya. Selain potensi budidaya rumput laut, wilayah Kabupaten Konawe Selatan juga memiliki potensi sumber daya alam di sektor pertanian. Berdasarkan catatan Dinas Pertanian Konsel, seluruh kecamatan yang tersebar di kabupaten ini sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Bahkan Kabupaten Konsel merupakan salah satu kabupaten penyuplai kebutuhan beras di Sultra. Sulawesi Tenggara ini, Konsel itu urutan kedua sesudah Konawe. Iya, lumbung padinya Sulawesi Tenggara, sesudah Konawe Selatan. Baru Bomana, lebih 18.000 hektar dari 31.000 yang potensial. Kemudian yang fungsional itu 20, jadi 18.000 itu sawah berpengairan.
Kendati demikian, perhatian pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terhadap sektor pertanian ini juga masih sangat terbatas. Terbukti jumlah alokasi anggaran Dinas Pertanian yang ditetapkan dalam penyusunan APBD masih minim. Kondisi ini membuat realisasi pendapatan yang dibebankan per tahun sulit diperoleh. Strategi pembangunan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sektor unggulan nampaknya belum sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, sebab sektor-sektor berkelanjutan seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan belum mendapat dukungan pendanaan yang memadai. Hal inilah yang juga dirasakan warga yang tergabung dalam Koperasi Hutan Jaya Lestari atau KHJL. Koperasi ini bergerak pada pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis masyarakat, di mana sejumlah warga berinisiatif membangun koperasi untuk mengelola tanah atau lahan mereka untuk dijadikan tempat pengembangan budidaya jati. Bahkan dengan metode pengelolaan kayu berbasis masyarakat ini, mereka mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui pemberian sertifikasi ekolabel dari lembaga dunia yang bernama Smart Wood. Menurut anggota KHJL, Abdul Haris Tamburaka, hadirnya Koperasi Hutan Jaya Lestari telah membuat mereka menjadi mandiri. Bahkan setelah adanya sertifikasi ekolabel, harga jual kayu jati meningkat hingga 3 kali lipat karena sebagian besar negara-negara Eropa hanya mau membeli kayu resmi yang bersertifikat. Pak tadi sempat mengatakan bahwa ada keuntungan setelah bergabung dalam KHJL. Mungkin lebih dijelaskan Pak, keuntungan dari segi apa Pak? Dari segi penjualan kayu. Kenapa Pak penjualan kayu? Dari tadinya yang kita dengar biasanya harga di bawah, tapi begitu kita jual di KHJL lain daripada harga di